Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafani Berliat Salsabila dengan NPM 2108101017172 dari kelas Aljabar Linear E081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang saya buat, yaitu menghitung nilai inverse matrix dengan ordo 3 kali 3 menggunakan bahasa pemrograman C++. Langsung saja ke pembahasan. Di sini pada baris pertama terdapat hashtag include iostream yang mana merupakan standar header dari bahasa pemrograman C++. Lalu pada baris ketiga terdapat using namespace std yang artinya menggunakan standar fungsi dari bahasa pemrograman C++. Lalu pada baris kelima adalah integer main yang mana merupakan fungsi utama yang akan dikompil oleh compiler nanti. Lalu pada baris ketujuh terdapat deklarasi dengan tipe data integer, karena tipe data yang akan dimasukkan nanti adalah bilangan bulat. Jadi ada deklarasi I, J, baris sama dengan 3, kolom sama dengan 3, dan array 4. Mengapa saya menggunakan array 4? Karena dalam array bilangan akan dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Karena yang diminta adalah ordo 3 kali 3, seperti itu. Lalu pada baris ke-8 ada deklarasi dengan tipe data float, karena nanti bisa jadi hasil dari yang saya deklarasikan adalah desimal. Jadi pada deklarasi float ada deklarasi determinan, minor 44, cofactor 44, adjoint 44, dan inverse 44. Lalu di sini ada fungsi cout. Jadi cout itu fungsinya untuk menampilkan data pada layar. Lalu operasional ini fungsinya adalah agar compiler segera mengoperasikan yang sudah kita inputkan nanti. Gitu. Lalu NL ini fungsinya adalah untuk perintah untuk memindahkan baris. Pada keyboard fungsinya sama seperti enter. Lalu semikolon jangan lupa di setiap akhir perintah. Lalu di sini adalah perintah untuk menampilkan teks pemisah, ya, pindah baris, lalu menampilkan teks inverse matrix ordo 3 kali 3, pindah baris, menampilkan teks pemisah lagi, lalu pindah baris 2 kali, lalu menampilkan teks silahkan masukkan angka yang Anda miliki, seperti itu, lalu pindah baris 2 kali. Lalu di sini ada fungsi perulangan. Jadi di sini for i sama dengan 1, i jadi i dimulai dari angka 1, i kurang dari sama dengan baris. Itu lalu setelah dari sini masuk ke sini, jadi i-nya tadi 1, lalu ini j dimulai dari 1 lagi, j kurang dari sama dengan kolom. Karena kolomnya tadi 3, berarti j itu berakhir di 3, jadi i1, j1, 2, 3. Nah, setelah itu akan muncul teks, masukkan elemen baris ke i, baris ke tadi masih 1, jadi baris ke 1, kolom ke 1. Setelah itu nanti akan muncul bentuk seperti ini nantinya. Lalu nanti setelah dari sini akan kembali lagi ke sini. Jadi nanti setelah tadi kolom ke 1 jadi pindah lagi, karena j plus plus jadi kolom 2. Seperti itu, jadi baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, seperti itu. Hingga baris 1 kolom 3 ya. Karena kolom setelah itu angka 4, jadi 4 kurang dari sama dengan 3 itu adalah salah, maka kembali ke fungsi yang pada baris ke-16. Terus setelah itu di sini berubah jadi 2, karena i plus plus, jadi tadi 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi masuk lagi ke sini, jadi baris ke-2 kolom ke-1, baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom 3. Jadi sampai hingga kolom ketiga, lalu kembali lagi ke sini, plus jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3 kurang dari sama dengan 3 itu adalah benar, jadi maka lanjut ke sini. Jadi baris ketiga kolom ke-1, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Nah, itu selesai. Kenapa? Karena kan tadi setelah kolom 3 tadi balik ke sini. Karena di sini 4 kurang dari sama dengan 3 adalah salah, maka sudah berakhirlah fungsi perulangan ini, seperti itu. Lalu di sini menampilkan enter, lalu menampilkan misal, lalu menampilkan teks, tampilkan elemen matriks yang terinput, lalu menampilkan teks pemisah, lalu jangan lupa pindah garis dan semikolonnya. Lalu di sini adalah fungsi perulangan yang digunakan agar nanti tampilannya itu berbentuk matriks persegi, seperti itu. Jadi seperti itu, jadi for i sama dengan 1,
I kurang dari sama dengan baris. Nah, lanjut ke sini untuk menampilkan enter, lalu di sini itu ini tuh fungsinya agar angka yang nanti muncul itu tidak terlalu mepet dengan sebelah kiri, jadi masih agak ke tengah seperti itu. Lalu for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan kolomnya tadi ada 3, jadi baris angka yang tadi sudah dimasukkan tadi dari 1 itu dimasukkan dalam bentuk seperti ini. Itu nanti akan muncul bentuknya seperti ini. Nah, slash D ini fungsinya adalah agar dari satu angka dengan angka lainnya itu terdapat jarak seperti itu, tidak terlalu mepet. Seperti itu. Lalu setelah muncul nanti seperti ini, lanjut pindah lagi ke baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, begitu pun seterusnya hingga baris 3 kolom 3. Lalu ditampilkan enter. Nah, selesai dari program ini, kita masuk ke program menghitung nilai determinan matriks. Nah, determinan matriks ditampilkan enter, lalu menampilkan pembatas, lalu menampilkan teks menghitung nilai determinan matriks, lalu menampilkan teks pembatas lagi, NL, enter, semikolon. Nah, di sini adalah rumus determinannya. Dioperasikan di sini. Di sini saya menggunakan determinan dengan metode Sarus. Jadi A11 kali A22 kali A33 ditambahkan. Nah, begitu pun seterusnya seperti itu. Nah, jangan lupa di sini ada tanda semikolon karena ini adalah di akhir perintah. Kenapa kok tidak ada di sini, dan di sini, di sini? Karena ini tuh masih berlanjut seperti itu, dan di akhir perintah itu adalah di sini. Jadi, tanda semikolonnya hanya ada di sini saja. Gitu. Lalu menampilkan teks nilai determinan matriks adalah, lalu saya memanggil determinan, nanti akan muncul hasil dari operasi ini di sini, seperti itu. Jadi, muncul lalu NL, enter, semikolon, lalu menampilkan pembatas NL, semikolon, lalu selanjutnya kita masuk ke penghitungan nilai minor matriks. Nah, nilai minor matriks ini agar ada jarak ya, tidak bertabrakan dengan determinan, saya kasih NL seperti itu. Jadi pindah baris, kemudian pindah baris lagi, lalu menampilkan teks pembatas, lalu menampilkan teks menghitung nilai minor matriks, lalu menampilkan teks pembatas lagi. Nah, kemudian di sini adalah rumus untuk menghitung nilai minor matriks tadi. Jadi minor 11 rumusnya adalah ini, minor 12 rumusnya adalah ini, minor 13. Nah, begitu pun seterusnya sampai minor 33. Kenapa yang ini ada semikolon di setiap perintahnya? Karena penghitungannya adalah berbeda-beda, jadi nanti hasilnya berbeda-beda, tidak sama seperti determinan tadi. Begitu. Lalu menampilkan teks nilai minor matriks tersebut adalah LL. Nah, di sini itu nanti akan muncul nilai minor matriks yang tadi sudah dihitung di sini menjadi bentuk persegi, matriks persegi seperti itu. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan barisnya adalah 3, seperti itu. Lalu ke sini, ini fungsinya agar tidak terlalu mepet, lalu ke sini. Nah, nanti bentuknya yang keluar adalah seperti ini, jadi minor baris 1 kolom 1, seperti itu. Slash D adalah agar satu angka dengan angka lainnya itu tidak bertabrakan, lalu begitu pun seterusnya hingga minor 33, seperti itu. Lalu si out, lalu menampilkan enter agar tidak bertabrakan dan menampilkan teks pembatas seperti itu. Lalu masuk ke penghitungan nilai kofaktor matriks. Nah, kofaktor matriks ini adalah ada rumusnya, jadi plus minus plus minus plus minus plus minus plus, jadi seperti itu susunannya. Jadi si out NL agar tidak bertabrakan, lalu menampilkan teks pembatas, lalu menampilkan teks menghitung nilai kofaktor matriks, lalu menampilkan teks pembatas lagi. Kemudian ini adalah rumusnya. Jadi berdasarkan teori tadi, jadi kofaktor baris 1 kolom 1 adalah minor 11, kofaktor 12 adalah negatif minor 12, kofaktor 13 adalah minor 13, kofaktor 21 adalah negatif minor 21, kofaktor 22 adalah minor 22, kofaktor 23 adalah negatif minor 23, lalu kofaktor 31 adalah minor 31, kofaktor 32 adalah negatif minor 32, kofaktor 33 adalah minor 33. Nah, di sini setiap perintah diakhiri oleh semikolon karena penghitungannya beda-beda hasilnya seperti itu. Lalu mengambilkan teks nilai kofaktor matriks tersebut adalah, lalu masuk ke fungsi perulangan ini lagi agar fungsi matriksnya berbentuk persegi seperti itu.
sama seperti tadi. Jadi nanti yang muncul bentuknya akan seperti ini. Dari kofaktor IJ seperti itu dari penghasil dari penghitungan ini. Nah, slash D untuk agar ada jarak di antara angka dan angka seperti itu. Lalu si out dan LNL agar tidak bertabrakan. Lalu menampilkan teks pembatas seperti itu. Lalu menghitung adjoin. Nah, menghitung adjoin ini itu adjoin sama dengan transpose dari kofaktor matriks. Jadi kita masuk ke NLNL agar tidak bertabrakan, lalu menampilkan teks pembatas, lalu menampilkan teks menghitung nilai adjoin matriks, lalu menampilkan teks pembatas, lalu menampilkan teks nilai adjoin matriks adalah, nah di sini agar bentuknya itu matriks persegi, sama seperti yang ini tadi. Namun perbedaannya terdapat di sini. Jadi ini terdapat rumus adjoin IJ sama dengan kofaktor JI. Kenapa? Karena di adjoin yang dari kofaktor baris itu berubah jadi adjoin kolom, dari kofaktor kolom itu berubah jadi adjoin baris seperti itu. Lalu nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, begitupun seterusnya hingga adjoin 3 kita fungsi out and LNL agar tidak bertabrakan, lalu menampilkan teks pembatas. Nah, sudah. Lalu penghitungan terakhir yaitu inverse-nya. Jadi si out and L agar tidak bertabrakan, lalu menampilkan teks pembatas, lalu menampilkan teks menghitung inverse matrix, lalu menampilkan teks pembatas, lalu menampilkan jika nilai determinan sama dengan, nah di sini saya membagi lagi determinan hasil dari yang sudah dihitung di sini tadi. Nah, saya panggil di sini, jadi nanti akan muncul seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan fungsi if else. Jadi if determinan tidak sama dengan 0, maka akan muncul tampilan teks, maka nilai inverse matrix tersebut adalah, nah di sini bentuknya akan seperti persegi, matriks persegi lagi. Jadi agak rapi seperti itu. Jadi di bentuknya fungsi rumus inverse matrix di sini, inverse matrix inverse IJ sama dengan 1 per determinan dikali adjoin matriks tadi, adjoin yang ada di situ, yang ada di atas tadi akan diperhitungkan di sini. Jadi 1 per determinan, nanti muncul bentuknya adalah seperti ini. Seperti biasa slash D agar ada jarak di antara angka seperti itu. Begitupun seterusnya hingga inverse pada baris 3 kolom 3 seperti itu. Lalu si out and LNL agar tidak bertabrakan seperti itu. Nah, lalu apabila determinannya sama dengan 0, maka akan muncul teks, maka matriks tidak memiliki inverse. Mengapa? Karena apabila matriks tersebut memiliki determinan 0, matriks tersebut tidak memiliki inverse seperti itu. Lalu selesai dari program ini, nah akan muncul teks pembatas seperti itu. Lalu return 0 itu artinya adalah program telah berakhir dengan baik seperti itu. Lalu kita coba penghitungannya, karena di sini saya sudah memiliki matriks yang sudah saya hitung manual seperti itu. Di sini saya coba masukkan 0, 1, negatif 1, 2, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 0. Nah, kita samakan terlebih dahulu. Di sini sama ya, matriks yang terinput sama dengan ini. 0, 1, negatif 1, 2, negatif 2, dan negatif 1, 1, 2, 0. Nah, nilai determinannya sama, negatif 7. Lalu nilai minor matriksnya sama nih. 2, 1, 6, 2, 1, negatif 1, negatif 3, 2, negatif 2. Lalu masuk ke kofaktor. Kofaktornya 2, negatif 1, 6, negatif 2, 1, 1, negatif 3, negatif 2, negatif 2. Lalu masuk ke adjoinnya 2, negatif 2, negatif 3, negatif 1, 1, negatif 2, 6, 1, negatif 2. Sama. Lalu matriksnya. Nah, di sini matriksnya apabila yang sebelah sini yang negatif 2 per 7, 2 per 7, 3 per 7 itu dijadikan ke dalam desimal, hasilnya maka akan sama dengan yang ada di program ini, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.